Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai fungsi dari beberapa tools yang paling sering digunakan ketika kita mengerjakan desain di aplikasi SketchUp. Seperti yang kita lihat di layar, terdapat tanda panah. Ini merupakan simbol dari tool select. Untuk memunculkannya, klik select atau tekan spasi pada keyboard. Tool select ini digunakan untuk memilih objek. Dan untuk mendekat ataupun menjauh dari objek, cukup dengan menggunakan scroll pada mouse. Oke, selanjutnya tekan tool orbit atau ketik O pada keyboard. Tekan scroll pada mouse. Tool orbit ini berfungsi untuk melihat objek dari berbagai sudut pandang, seolah-olah kita sedang mengelilingi objek tersebut. Selanjutnya tool pen. Klik simbol tangan tersebut atau tahan shift dan scroll pada mouse secara bersamaan. Tool pen ini berfungsi untuk menggeser layar kerja pada SketchUp. Biasakan setelah menggunakan tool apapun, kita tekan spasi agar kembali ke perintah select. Sebelum kita lanjut pada penjelasan tools berikutnya, saya akan mencoba mengatur satuan ukuran. Caranya klik window, model info, lalu tentukan satuan ukuran yang akan kita gunakan. Di sini ada satuan inci, feet, milimeter, sentimeter, dan meter. Dan satuan yang saya gunakan adalah sentimeter lalu close. Lalu saya akan mengubah style pada layar kerja SketchUp ini. Caranya klik style, pilih simple style, lalu pilih edit, unselect semuanya hingga yang tersisa bagian edges. Langkah ini bertujuan untuk meringankan kinerja SketchUp ketika kita mengerjakan desain yang cukup kompleks. Sekarang kita hilangkan objek manusia dengan menggunakan tool select. Kita klik, lalu pilih tool erase atau tekan E pada keyboard dan kita hapus objek tersebut. Pertama, kita bahas fungsi dan cara menggunakan tool erase pada suatu objek. Di sini saya akan mencoba membuat objek segi empat. Lalu kita pilih tool erase atau tekan E pada keyboard. Lalu saya aplikasikan pada garis segi empat tersebut. Maka garis-garis dari segi empat tadi akan terhapus. Cara yang kedua adalah kita select surface atau permukaan dari segi empat tersebut dengan cara klik dua kali, lalu klik kanan dan klik erase. Maka dalam satu langkah objek pun akan langsung terhapus. Dan yang ketiga adalah cara menghapus objek 3 dimensi. Caranya klik 3 kali objek tersebut, lalu klik kanan erase atau bisa juga menekan Ctrl X. Selanjutnya tool line atau kita ketikkan L pada keyboard yang berfungsi untuk membuat garis lurus. Kita coba buat garis untuk disesuaikan dengan sumbu merah. Jika dirasa kesulitan, tekan tanda panah kanan pada keyboard, maka garis akan otomatis mengikuti akses merah. Untuk menentukan panjang garis, di sini saya masukkan angka 100. Enter. Sekarang kita buat garis mengikuti akses berwarna hijau. Untuk menguncinya, tekan panah kiri pada keyboard. Lalu saya masukkan angka 100 yang berarti panjang garis tersebut adalah 100 cm. Untuk membuat garis tegak lurus ke atas, tekan panah atas di keyboard, sehingga garis akan terkunci pada akses yang berwarna biru dan membentuk garis vertikal. Dan untuk memutuskan garis atau menghentikan tool line tersebut, kita klik tool select atau spasi pada keyboard. Garis pun akan terputus.
Selanjutnya kita akan mencoba tool freehand, di mana tool ini berfungsi untuk membuat garis bebas sesuai dengan pergerakan mouse atau tangan kita. Caranya klik, tahan dan arahkan kemanapun yang kita inginkan. Sekarang kita hapus dulu ini, untuk selanjutnya ke tool rectangle. Kita pilih tool rectangle atau tekan R pada keyboard. Caranya kita klik dari titik awal, lalu geser dan klik pada titik akhir. Maka sudah terbentuk segi 4. Untuk menentukan ukuran pada bidang persegi yang kita buat, ketikkan angka sesuai keinginan. Di sini saya akan ketik 100, titik koma, spasi 100, enter. Yang berarti ukuran dari persegi ini adalah 100 kali 100 cm. Selanjutnya tool rotate rectangle. Tool ini sedikit berbeda dengan tool rectangle. Apabila tool rectangle digunakan untuk membuat persegi pada simbol horizontal, maka rotate rectangle digunakan untuk membuat persegi pada simbol vertikal, sekaligus menentukan sudut kemiringan objek persegi yang kita buat. Misalkan begini, klik pada akses berwarna merah, lalu geser mengikuti akses tersebut, lalu saya ketikkan angka 100. Tarik ke atas, lalu tentukan sudut kemiringan yang kita inginkan. Di sini saya akan memasukkan angka 100, titik koma, spasi 45. Yang artinya panjang 100 cm dengan sudut 45 derajat dari line akses yang berwarna merah. Sekarang kita coba lagi, klik di sini, lalu tarik sejajar dengan line akses yang berwarna hijau. Di sini saya memasukkan angka yang sama, panjang 100 dengan kemiringan 45 derajat dari line akses yang berwarna hijau. Biasakan setelah menggunakan tool apapun, kita kembalikan ke tool select atau tekan spasi. Lalu kita hapus dulu dengan Ctrl X. Selanjutnya kita lanjut ke tool circle atau kita tekan huruf C pada keyboard, di mana tool ini berfungsi untuk membuat lingkaran. Caranya, klik untuk menentukan titik pusat pada lingkaran, geser mouse untuk menentukan besar kecilnya lingkaran tersebut. Lalu masukkan angka untuk menentukan radius lingkaran. Di sini saya memasukkan angka 100, yang berarti lingkaran tersebut memiliki ukuran radius 100 cm atau diameter 200 cm. Untuk menghaluskan garis lingkaran ini, kita masuk ke Entity Info. Di sini kita mendapatkan detail informasi dari objek lingkaran tersebut. Radius 100 cm, 24 segmen garis yang membentuk lingkaran, dan keliling lingkaran tersebut. Untuk menghaluskan garis keliling lingkaran ini, maka yang akan kita ubah adalah segmen. Saya coba masukkan angka 60, lalu tekan enter. Maka garis lingkaran pun menjadi lebih halus. Selanjutnya kita coba tool polygon. Metodenya hampir sama dengan tool circle. Lalu masukkan angka untuk menentukan radius terluar dari poligon tersebut. Di sini saya masukkan angka 100. Maka objek segi 6 pun terbentuk. Untuk merubah poligon tersebut menjadi trigon, heksagon, ataupun gogon-gogon yang lain, buka Entity Info, lalu kita ubah segmen. Di sini saya memasukkan angka 3, lalu enter.
maka langsung berubah menjadi trigon atau segitiga sama sisi. Kita masukkan angka 4 lalu enter. Begitupun seterusnya. Oke, demikian penjelasan sederhana untuk tools dasar SketchUp kali ini. Di video selanjutnya kita lanjut untuk pembahasan beberapa tools SketchUp lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.